Apakah kakek-kakek yang berumur 70 tahun atau 80 tahun ke atas dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, apakah mereka harus tetap berpuasa? Ataukah mungkin mereka menggantikannya dengan hal lain atau denda yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan juga kemudahan. Siklus manusia akan dijalani oleh kita semua, di mana kita akan merasa lemah, lalu kemudian Allah jadikan kuat dan kita dijadikan lemah kembali. Hal ini sudah menjadi sunatullah yang sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam keluarga besar kita bisa melihat adanya komposisi yang berbeda, di mana ada balita yang memiliki kelemahan yang membutuhkan kedua orang tuanya untuk melakukan segala sesuatu. Lalu kemudian Allah jadikan kuat, di mana kita masa anak-anak, masa remaja, dan orang tua, yakni mereka bisa melakukan segalanya sesuatu dengan sendiri, kuat secara fisik dan rohaninya. Lalu kemudian Allah jadikan lemah kembali, yakni dha'fa wa syaibah, di mana ada perubahan fisik, baik itu dari kondisi tubuh ataupun dari rambut, yakni asyaibah. Hal ini tentu menandakan bahwa ada hal-hal yang dipertanyakan ketika Ramadan ini. Apakah kakek-kakek yang berumur 70 tahun atau 80 tahun ke atas dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, apakah mereka harus tetap berpuasa? Ataukah mungkin mereka menggantikannya dengan hal lain atau denda yang lain? Bila melihat kasus ini, kita akan melihat pada surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat tersebut dijelaskan, pada suatu ketika atau pada suatu hari, bila kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, yakni sedang safar dengan masafah 80 km, kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, kita harus menggantikannya di hari yang lain. Sama halnya dengan orang yang memiliki kelemahan untuk tidak bisa berpuasa, juga menggantikannya di hari yang lain. Namun hal itu bila tidak memungkinkan, kita bisa boleh membayarkan fidyah. Fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yakni memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, apa itu fidyah itu sendiri? Fidyah sendiri yakni berupa denda atau yang harus kita berikan kepada fakir miskin ketika kita tidak berpuasa, yakni berupa makanan pokok. Bila di Indonesia mungkin beras. Nah, berapa ukuran beras yang harus kita berikan kepada fakir miskin? Yakni 1 mud atau 675 gram atau sekitar 7 ons bila kita bulatkan. Nah, ini yang harus kita berikan kepada fakir miskin. Lalu apa boleh seorang kakek-kakek tersebut tetap menjalankan puasanya? Hal ini bergantung pada kondisi fisiknya lagi. Bila tidak memungkinkan, apabila puasanya akan membahayakannya untuk kondisi fisiknya yang sakit, tentu hal ini tidak diperbolehkan. Maka cukup membayarkan fidyah saja. Maka dari itu, kita sebagai keluarga harus memperhatikan bagaimana kondisi orang tua kita, bagaimana kondisi kakek kita yang tidak memungkinkan untuk berpuasa dan harus menunaikan rukun Islam yang harus dikerjakan oleh semua umat muslim. Lalu bila kita melihat bagaimana nilai atau bagaimana manfaat yang kita ambil dari fidyah ini sendiri,
tentunya kita akan melihat, kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, dari keluarga terdekat kita, atau juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yakni sosialnya. Bagaimana kita merasakan orang-orang yang di sekitar kita tidak memiliki makanan dan membutuhkan makanan yang sangat dibutuhkan pada hari tersebut. Maka kemudian puasa ini memberikan kita untuk melatih kepekaan, melatih diri kita untuk peka kepada sesama, kepada orang sekitar kita. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan untuk menjalani puasa ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.